Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, NPM 2001 020016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai good governance, atau tata pemerintahan yang baik. Nah, sebelum ke penjelasan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel saya. Mengenai penjelasan yang pertama yaitu good governance. Apa yang disebut dengan good governance? Jadi good governance itu adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Lalu setelah mengetahui pengertian dari good governance, lalu adalah prinsip-prinsip governance. Jadi prinsip-prinsip dasar good governance itu terletak pada tuntunan yang kuat agar kuatkan pemerintah itu dikurangi, yaitu peranan rakyat yang ditinggikan, karena itu mengacu kepada rakyat. Karena bagaimana caranya agar pemerintah itu berjalan dengan baik atau menjadi lebih baik lagi, itu kan tergantung kepada yang tinggal di suatu pemerintahan itu atau yang disebut dengan rakyatnya. Jadi prinsip good governance yaitu ada yang namanya partisipasi, lalu selanjutnya rule of law, lalu transparansi, lalu daya tanggap, lalu konsensus, dan juga ekuitas, dan juga efektif dan efisien, lalu akuntabilitas, visi dan strategi. Itu adalah prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yang pertama itu partisipasi. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Lalu selanjutnya rule of law, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Itu adalah rule of law. Lalu transparansi atau transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu dalam mengambil suatu kebijakan itu harus yang namanya terbuka kepada rakyat tentunya. Lalu kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan pelayanan. Lalu akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Mengenai langkah-langkah perwujudan good governance. Jadi untuk mewujudkan tatanan pemerintah yang lebih baik atau good governance, itu memerlukan langkah-langkah. Yang pertama itu penguatan fungsi dan peranan lembaga perwakilan. Jadi antara lembaga perwakilan, namanya lembaga perwakilan, apalagi wakil rakyat, itu harus seimbang, harus adil, atau harus kalau sudah diberi amanah itu harus namanya dijalankan, bukan malah munafik atau mengkhianati rakyat. Lalu selanjutnya kemandirian lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan itu harus mandiri, jangan ketergantungan oleh orang lain. Kalau bisa itu adalah sendiri atau mandiri. Lalu aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Jadi pemerintah itu harus profesional. Kalau tidak profesional, bagaimana nanti cara perwujudan tatanan pemerintah yang baik jika pemerintahnya saja tidak profesional? Kan seperti itu. Lalu selanjutnya masyarakat madani.
atau civil society yang kuat dan partisipatif. Jadi masyarakat madani itu perlu penting untuk perwujudan yang namanya tatanan negara yang lebih baik atau tata pemerintahan yang lebih baik. Lalu ke penguatan upaya otonomi daerah. Jadi otonomi daerah harus dikuatkan demi kelangsungnya yang namanya tatanan pemerintah yang baik. Itu adalah langkah-langkah perwujudan mengenai good governance. Lalu selanjutnya good governance dalam kerangka otonomi daerah atau di daerah. Jadi untuk mewujudkan yang namanya tatanan pemerintahan yang lebih baik khususnya itu di daerah-daerah itu penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya itu akan betul-betul terrealisasi dengan baik apabila itu dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance itu tadi. Nah itu untuk terselenggaranya tatanan pemerintahan yang lebih baik di kalangan daerah-daerah. Bahkan sebenarnya otonomi daerah dengan berbagai seluk-beluknya itu memberikan ruang yang lebih kondusif untuk terciptanya good governance itu tadi. Jadi itu adalah mengenai good governance dalam kerangka otonomi daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.